Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun teman-teman berada saat ini. Oke, kali ini saya dimintai tolong ya sama teman, yaitu untuk ngecek mobil Karimun Wagon R ya. Jadi kemarin teman ini mau membeli mobil yang pertama di harga 80 jutaan ya. Oke, karena garasinya kecil dan gangnya rumahnya juga sempit, maka diputuskan kemarin itu nyari kalau enggak Wagon R, Agya, Ayla, pokoknya yang kecil-kecil gitu di harga 80-an ya. Oke, langsung aja mungkin kita OTW ke tempatnya ya. Oke, mau manasin mobil dulu. Jadi saya sebelum pergi itu selalu mengecek radiator sama kondisi oli ya, dan memastikan bahwa di kolong-kolong mesin itu tidak ada benda-benda aneh ya, misalnya kabel yang dimakan tikus atau sejenisnya. Cek. Oke, masih aman. Terus juga masih full ya, hanya berkurang sedikit. Kondisi oli, posisi mesin dingin ini dilap dulu ya. Sudah kita lap ya, kita masukkan. Oke, ini masih di batas atas ya. Sebenarnya ini kelebihan dikit, tapi enggak apa-apa. Oke, terus ketinggian oli rem. Oke, langsung kita coba hidupkan mesin. Oke, jadi kalau manasin mobil itu dipastikan posisinya ready seperti ini ya, jangan dibuka jendela terus di starter, nanti takutnya kalau giginya masuk terus dia nanti loncat ya. Ini dipastikan sudah nol. Dan Etios ini beda dengan Yaris ya. Kalau Yaris Limo itu harus dikopling dulu, dia baru di starter. Nah, kalau ini enggak dikopling pun di starter bisa nyala. Ini coba kita nyalakan, tunggu sebentar dulu ya. Kopling pastikan nol. Oke, sekarang jam 1:05 tanggal 19 Juli 2021 ya. Ternyata saya nggak jadi bawa mobil Etios saya, tapi ini bareng teman saya. Kita berburu Wagon R pakai limo. Ngarep Mburi?
Sanitizer-nya golek. Ana. Setengah jam ini Jan. Cocok langsung bayar aja Jan. Ya tes tes dulu. Di dalam sini kan Maju. Pepet ke kanan langsung. Bannya masih bikinan minggu ke 34 tahun 2014, tapi udah kondisi bannya yang udah tua ya. Kaki-kaki untuk kita lihat. Wah, masih ada grease-nya ya, jadi orisinil nih. Jos. Saya. Nanti nih bannya juga masih jos. Ban serep belum pernah turun ini. Untuk interiornya sudah di cover ya ini. Kilometer asli. Pedal juga masih utuh, belum grebes, belum ada karat juga ya, masih utuh asli, bukan bekas banjir. Kalau bekas banjir kelihatan sih, biasanya baut-baut bawah itu, terus dalam sini dia pasti berkarat kalau emang benar-benar sampai sini. Ini pakai Nakamichi ya. Oke, Exhaustor service record ya. klaim garansi udah lewat sih kan. Iya, nggak apa-apa, yang penting rekornya. Terakhir kita dicek ini. Oke. Nah, ini servis, ini BPKB. Oke, alhamdulillah rabbil alamin terbungkus ya ini Wagon R tipe GS tahun 2014 ya. Kilometer masih 22.499. Alhamdulillah service record semuanya benar-benar like-nya ya, atau barang nos. Tapi ini apa, bannya sudah retak-retak ya, biasa. Dan ya beginilah Wagon R. Oke, langsung kita coba jalan ya. Untuk posisi mengemudinya tegap ya dia, kayak bawa Luxio. Untuk tinggi 175 cm, ini masih ada sekitar hampir 1 kilan untuk headroomnya ya, jadi bisa mengakomodir untuk orang yang tinggi ya. Meskipun dari luar mobil ini tuh kelihatannya kecil, tapi dalamnya tuh luas.
ya dia karena tinggi juga sih. Untuk kekedaban kabin cukup baik ya untuk sekelas mobil LCGC. Untuk mobil LCGC yang kembar dua itu suara kekedaban kabinnya nggak bisa seperti ini atau lebih berisik sedikit. Ini cukup senyap ya, bagus. Untuk kaki-kakinya ini masih cukup bagus, nggak ada bunyi-bunyian aneh-aneh ya. Ini cuma ada kayak bunyi kerit-kerit itu dari jok bagian kiri ya, penumpang kiri itu bunyi. Untuk suara mesin memang masih masuk kabin ya. Ini mesinnya K10 997 atau 998 cc ya, jadi 1000 kurang dikit, 3 silinder. Nah, jadi ya pembawaannya harus kalem, nggak bisa gerasa-gerusu kayak mobil 1500 cc. Tenaganya harus timong ini. Silindernya itu nampak jelas di kabin ya, raungannya itu ya lucu sih. Cuma oke, cukup fun to drive ya ini untuk kota-kota. Nah ini sekarang 22.500 kilo pas. Mesinnya itu kayak kalau mobil 4 silinder tapi businya mati satu, agak kayak gimana gitu. Klaksonnya tidak berwibawa seperti aslinya ya. Ini suara kriat-kriat itu PR-nya paling cuma itu. Bagian mountingnya yang mounting suspensi yang kering juga nggak tahu, nanti coba dicek. Tapi so far mobil ini tinggal gas, tinggal isi bensin, ganti oli. Olinya belum sampai kilometer yang ini yang dianjurkan, tapi sudah dari Oktober ya. Oktober sekarang Juli, udah 10 bulan ya, 10-9 bulan ya, udah saatnya ganti lah. AC-nya belum dingin-dingin ya ini, kurang nyes. Dingin-dingin sih tapi udah mantap. Begini AC-nya bagonnya.
Vario lah. Karena ini 3 silinder ya, jadi kalau pas kondisi idle kayak gini, pas kompresornya nyala atau mati, dia agak geter ya, enggak senyap-senyap banget sih. Tapi ya maklum, karena dia kan 3 silinder, jadinya ya nggak imbang. Ketika satu piston misalnya TMP, yang dua kemungkinan kan TMA, begitu juga sebaliknya. Beda dengan yang genap ya, misalnya 2 TMA, yang 2 lagi TMP. Seperti itu kurang lebihnya.
jambaannya gitu kalau istilah. Kalau di Honda yang VTEC itu jambaan setannya itu kan keluar di RPM tinggi, jadi meraung gitu. Ini belok gini, RPM 2000 gigi 2 digas, oke ngisi dia. Nggak kayak dalam tanda kutip ada mobil LCGC, nah modelnya bagus, harganya murah, tapi itu kayaknya baknya itu di transmisi ya. Gigi 1 oke, duanya juga oke untuk kota-kota, jadi dia pendek-pendek. 3-nya dia ngedrop, tapi panjang. Nah, masalah terjadi ketika pas posisi nanjak di gigi 3, begitu diturunkan ke gigi 2, wah dia langsung apa ya? Langsung overrev gitu. Jadi nggak nyaman itu. Padahal untuk tahun yang sama dengan ini mungkin harganya nggak sampai 80, dia di 60-an aja. Tapi ya itu modelnya sih bagus menurut saya loh, oke gitu. Tapi ya hal tersebut kalau menurut saya kurang bisa dimaafkan sih. Jadinya kemarin saya tidak merekomendasikan teman saya mobil tersebut ya. Jadi kemarin itu ada beberapa opsi, Picanto dan ini. Kemarin sempat lihat Picanto 2 kali, tapi kok yang pertama itu kondisi bagus ya, maksudnya dia udah glowing karena dia mobil showroom, jadinya udah glowing gitu. Tapi kilometer masih 65.000, tapi kok kayak setirnya dia udah nggak kenceng, terus bagian bawah setir itu udah apa ya, kena gesekan tangan gitu, terus pedalnya juga udah agak grepes. Dan oke, itu nggak apa-apa, mobilnya halus, cuma di pilar-nya itu kayak ada garis dan itu sepertinya luka. Nah itu yang udahlah skip daripada nanti beresiko kan. Terus lanjut lagi yang kedua, Picanto juga tahun 2012, kilometer belum ada 50.000, tapi mobil itu kotor sekali. Kalau kotor gampang lah, bisa bisa di salon, bisa dicuci, nanti juga beres. Cuma kan setidaknya perawatan mobil itu kan ya, orangnya itu kan kalau seperti itu ya dia berarti kan cuek. Bahkan mobil mau dijual aja dicuci aja enggak, itu kan ya servis rekornya gimana gitu loh. Jangan-jangan oli juga nggak pernah diganti, cuma kurang tuang gitu kan, payah kan. Saya kira memang halus, kemarin belum sempat tes drive juga. Ya udah itu di skip dulu. Lagian platnya juga plat luar kota, plat Bandung. Untuk mutasi ke Jogja itu ya paling nggak butuh 6 jutaan lah ya. Lalu target ketiga ini ya ini Karimun ini. Kemarin juga pertamanya agak sanksi juga, bener nggak sih? 2014 kok kilometer masih 22.000, jangan-jangan odometernya diputar atau gimana. Daripada berpikir yang enggak ya udah kita coba dicek. Ternyata pertama dilihat dari fisiknya saya juga enggak bohong lah. Kalau orang udah biasa lihat kondisi mobil, ngecek mobil, pasti bisa ngira-ngira dia, oh mobil ini sebenarnya kilometernya itu segini, mobil ini kilometernya segini. Nah terus yang kedua, ban. Sekali lihat dari luar itu bannya, bikinan tahun 2014. Ya udah ini asli, bisa sih diganti, tapi kan kurang kerjaan. Masa diganti yang tahun lama bannya? Itu kan salah satu indikator juga ya. Terus dilihat dari lipetan pintu, nggak ada bekas overspray atau bekas sisa-sisa cat gitu. Kalau misalnya di rip and ulang, oke, berarti masih bagus juga. Dalam artian masih original ya. Terus dilihat di pedal seperti yang di video tadi, di pedal gas rem itu dia masih utuh dan belum ada karat. Berarti mobilnya bener-bener asli ya kalau dilihat dari fisiknya itu.
juga tadi apa dilihat di kolong mesin juga masih benar-benar bersih ya, maksudnya dalam artian belum ada bocor-bocor rembesan sil-sil oli ya, berarti salah satu indikator bahwa mobil ini memang belum banyak berjalan atau kilometer segitu, kemungkinan besar insya Allah asli. Nah seperti itu. Ini setir juga masih utuh, ini nggak ada boncel, nggak ada, pokoknya jas tinggal pakai. Ya paling fair cuma ganti ban ya, karena bannya udah umur dan udah geripil apa ya bahasa Indonesianya, udah kelihatan retak-retak rambut, boncel-boncel gitu ya. PR-nya itu cuma, dan aki ini belum tahu, maksudnya aki kan umur 3 tahunan ya, apalagi ini mobil jarang jalan itu, jadi kesehatan akinya dalam tanda kutip dipertanyakan ya. Mungkin itu bisa dimasukkan PR tapi tidak dalam waktu yang dekat. Yang dalam waktu yang dekat menyangkut masalah keamanan, kalau saya pribadi ban dan ganti oli. Ini rem-reman juga masih enak, tapi nggak ada salahnya dibongkar untuk dibersihkan. Ini lewat jalan ajret-ajretran masih oke ya. Oke, jadi seperti itu tadi ya, testimoni berkendara saya menggunakan Suzuki Wagon R sendiri. So far bagus sih, cuma kalau kekurangannya itu nggak tahu ya, apakah mobil ini tuh AC-nya memang yang kondisinya ini kurang dingin atau memang tipikalnya kurang dingin karena cc-nya kecil, saya kurang tahu ya. Ini udah AC-nya udah mau full tapi masih kurang nyes ya. Terus keunggulannya lagi, ini headroomnya itu wah lebar ya, mengemudinya juga oke, view-nya angle-nya bagus, enak, cukup nyaman untuk mobil kecil seperti ini. Di posisi baris 2 juga nggak sempit-sempit amat ya, untuk posisi mengendara saya. Nih model joknya itu masih apa seperti ini, jok pocong, tapi dia lebih nyaman daripada Etios saya akui itu. Kalau yang belakang ya ini headrest-an ya, jadi gantung seperti itu. Untuk belakang masih bisa untuk apa mengakomodir bawaan ya, lumayan. Oke seperti itu. Terus apa lagi ya yang mau dikomentari? Ya nggak ada sih, karena memang segmentasi mobil ini adalah mobil LCGC ya, jadi nggak ada yang spesial atau diharapkan lebih. Oh iya, dan ini pintunya tuh nutupnya mantep ini. Nah nih, wah suaranya itu nggak kaleng-kaleng ya, nggak kayak LCGC yang lain, ditutup wah enak dia. Oke, mungkin itu saja video saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.